Ya guys, kembali lagi di video tutorial. Jadi ini adalah video selanjutnya, lanjutan. Jadi sebelumnya aku udah berhasil point domain, ini udah ada. Nah, step selanjutnya adalah kita akan menginstal dan mengkonfigurasi BigCommerce kita gitu. Jadi ini kita masuk dulu ke dashboard. Ini aku udah berhasil masuk ke dashboard. Lalu kita bisa install plugin kita di plugin, tambah baru. Lalu kita cari all-in-one SEO dan juga BigCommerce. Setelah sekarang, ini juga BigCommerce, kita install. Semoga bisa. Yeay, bisa. Kalau udah kita install, jangan lupa kita aktifin. Di plugin terpasang. Ini aku aktifkan all-in-one SEO. Aktifkan juga BigCommerce-nya. Tapi untuk di video tutorial ini aku fokus ke BigCommerce saja. Untuk all-in-one SEO, kalian pasti sudah mengalaminya sendiri sebelumnya gitu. Jadi ya kita langsung lanjut ke BigCommerce. Oh iya teman-teman, karena ini sebelumnya aku udah pernah bikin akun BigCommerce, jadi mungkin stepnya agak sedikit berbeda dari kalian yang belum pernah bikin akun. Tapi tetap aku jelasin, kalau kalian belum pernah bikin akun BigCommerce, kalian ke create new account. Lalu nanti isi semua ini, biodata ini, alamat, ini kota, ini country-nya diganti jadi Indonesia dulu, baru state-nya diganti jadi Yogyakarta, nanti terus ini kode pos, nomor telepon, dan lain-lain. Kalau udah, nanti kalian harusnya dapat email dari BigCommerce untuk mengkonfirmasi. Nah, ini confirm account kayak gini. Kalian harusnya dapat confirm your BigCommerce account kayak gini. Setelah kita konfirmasi, nanti kita harus ngeset password. Setelah ngeset password, kita bikin password, kita login ke BigCommerce-nya. Saat kita login ke BigCommerce-nya, tinggal masukin ini, tinggal masukin email sama password yang sudah kalian bikin gitu. Ini connect your account aja aku, karena aku sudah bikin ya sebelumnya. Ini kita existing. Nah ini sudah, dia sedang mensinkronisasi antara WordPress dengan akun BigCommerce. Select channel. Kalian, nah ini kan kemarin tuh aku sebenarnya udah bikin ya di Kevin Bomberan 23 00 web host. Tapi karena ini aku baru Kevin Bakery 00 web host, jadi aku akan create new channel. Nah ini aku yes, full import. Ini kayaknya harusnya udah sih. Aku pilih yang simple blogging aja, agar tidak terlalu berat nanti di WordPress-nya dan tidak terselip lagi.
Nah, ini harusnya sudah tersinkronisasi. Coba kita lihat di bagian produk. Nah, ini masih belum tersinkronisasi ya, guys. Nah, untuk kalian yang sebelumnya belum pernah bikin akun, jadi saat kalian pertama kali bikin akun ke BigCommerce, pertama kalian masuk, kalian akan masuk ke sini, ke dashboard BigCommerce ini. Ini aku sedikit pengenalan. Ini kan aku sebelumnya udah pernah ya. Jadi sedikit pengenalan, di sini kita bisa nambahin produk, kita bisa ngirim, kita bisa bla 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 bla. Nah, di sini BigCommerce itu sistemnya 15 hari trial. Jadi buat nanti kalian presentasi, jangan setelah 15 hari ini ya. Ingetin. Nah, di sini bisa juga ngelis produk kita ke Google dan lain-lain. Jadi di BigCommerce ini juga bisa ngesetting SEO sendiri sebenarnya. Tapi kita fokusnya cuma ke nambahin produk gitu. Cara nambahin produknya gimana? Cara nambahin produknya kita ke bagian produk. Nah, saat di view ini, sebenarnya kalau misalnya kalian masih baru, BigCommerce udah ngasih 10 kurang lebih, ada 10 barang untuk sampel. Jadi nanti ada banyak barangnya, tapi karena aku udah pernah bikin, jadi aku udah hapus-hapusin. Jadi tinggal sisa produk yang aku isi aja gitu. Caranya kita create, buat nambah baru, caranya kita create, terus tinggal kita tambahin. Nanti kurang lebih muncul bakal kayak gini saat kita create. Nah, saat di sini ya guys. Jadi di sini product name-nya bisa kalian isi nama produk kalian, harganya, terus tipe produknya fisik itu tipe produknya itu berbentuk fisik atau digital. Terus kategorinya juga kalian bisa tambahin. Cara nambahin kategorinya di add kategori. Terus kalian bisa tambahin misalnya pastry atau bread. Kategori lagi misalnya bread. Misalnya donat. Cake misalnya deh, cake. Gitu. Nah, di sini kita bisa tambahin subkategorinya lagi. Jadi di dalam kategori ada kategorinya lagi gitu. Misalnya di bagian sini aku pilih donat gitu. Terus done. Kalau mau hapus tinggal di ini nih ya. Nah, ini tidak aku centang yang pastry dan cake, dan yang ini pengen aku hapusin. Ternyata tidak bisa dihapus. Ya sudah. Nah, ini deskripsi bisa kalian isi. Ini mungkin aku isi dummy aja. Teks. Misalnya aku isi kayak gini. Deskripsinya, terus image-nya bisa kalian tambahin, bisa kalian upload atau langsung drag aja ke bagian sini. Ada tulisan untuk drag and drop. Lalu di ini pricing udah sama-sama yang atas, nanti auto sama. Nah, di inventory ini bisa kelihatan, jadi nanti customer dan kita itu bisa ngelihat stok dari produk kita itu kita awalnya ngestok berapa. Nah, nanti ada yang beli, nanti sampai stok kelima kita bakalan dapat notice kalau itu
udah low gitu. Nah, di bagian variation atau varian, ini kita bisa tambahin. Jadi misalnya kalian jualan kaos, variannya bisa kalian setting warnanya atau size-nya gitu. Nah, ini caranya tinggal configure option. Ini kan karena aku donat jadi rasa ya variannya. Kalau misalnya kalian kaos atau lainnya, nanti bisa kalian add variant option, kalian tambahin bla 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 gitu. Terus nanti kalau sudah tipenya tuh mau kayak gimana, misalnya aku drop down. Nanti kayak gimana, ini berpengaruh ke tampilan UI-nya nanti. Terus values-nya itu flavor apa? Nah, untuk value-nya itu berarti variannya itu ada apa aja. Misalnya aku coklat, matcha, bla 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 bla, nanti bisa ditambahin di sini. Kalau udah tinggal di save. Oh, ini harus di ini ya. Ini aku belum bisa di itu lagi. Aku cancel dulu. Ini aku ganti jadi drop down. Kita save varian. Oh iya, nanti juga bisa kalian tambahin di tiap variannya gambarnya gitu. Nah, di sini bisa kalian tambahin keywordnya apa aja atau kata kunci. Terus di sini kalian bisa nambahin garansinya. Kalau misalnya kalian produknya berupa elektronik kan biasanya ada garansinya. Nanti bisa masukin informasi garansinya. Terus availability-nya bisa kalian tulis juga. Jadi konsumen tahu kapan barang ini bakalan bisa dikirim. Kondisinya juga bisa dipilih, masih baru, sudah dipakai, atau sudah di refurbish, atau sudah di daur ulang gitu. Ini ke bawah, ini beratnya berapa, width-nya, depth-nya, kalian bisa istilah ya. Terus shipping details. Nah, kalau shipping details di ini bisanya tuh harganya flat, jadi kemana aja itu harganya sama gitu. Atau bisa juga kalian opsi free shipping kalau kalian pengen sedekah gitu. Untuk purchasability, ini available-nya itu produk kalian cuma di online store atau harus pre-order atau harus di offline store gitu. Untuk minimum purchase-nya bisa kalian atur minimal berapa, maksimal berapa. Gift wrapping-nya bisa kalian atur juga, kalian nyediain packaging gift atau enggak gitu. Kalau udah tinggal kalian save. Nah, saat sudah di save, saat kita balik ke atas, nah kita akan balik ke sini lagi. Di bagian global, ini kita manage channel. Ini semuanya kita, mungkin kalian kalau masih baru cuma centang yang atas. Dan ini karena aku ada 2, sebelumnya udah pernah bikin, jadi ada 2. Tapi aku bakal pilih yang Kevin Bakery aja, karena ini web aku yang baru. Gitu. Kita down, kita save. Terus di bagian view bisa kita lihat kayak gini ya. Ini udah ada ya yang tadi. Nah, kalau sudah tinggal kita tunggu dia tersinkronisasi ke bagian WordPress kita. Nanti kita sync produk terus. Nah, di sini kan udah ada ya. Jadi ini udah ada gitu. Jadi udah sinkron gitu antara e-commerce kita dengan WordPress kita. Nah, jadi kalian nanti kalau nambah barang di e-commerce tetap harus sinkronisasi dulu di WordPress. Jadi tiap nama barang sinkron, tambah barang sinkron gitu ya guys.
Nah, sampai sini masih belum selesai. Karena ini masih ada di draft kita, belum kita posting. Cara postingnya gimana? Ada dua cara. Kita bisa pakai post atau kita bisa pakai halaman. Kalau aku lebih suka pakai halaman. Jadi saat orang buka halaman tersebut, kita bisa ngeliat apa aja produk-produk yang kita jual. Kan produk yang kita jual nggak cuma satu itu. Jadi aku pilih ke halaman. Ini aku tambah baru. Ada tambah baru. Nah, tambah baru. Sebenarnya crash guys. Saya akan kembali dalam A few moments later. ya, jadi kita sudah berada di halaman, di editor halaman ya. Bentukannya sama posting, cuma ya bedanya ya posting itu postingan, halaman itu nanti halaman yang ada di atas website kalian gitu, di bagian atasnya pokoknya. Nah, kenapa aku lebih pilih halaman daripada posting? Karena posting nanti satu-satu kan ribet. Jadi langsung aja sekalian orang kalau buka halaman produk muncul semua produknya gitu. Nah, di sini kita tambahin aja judulnya misalnya our products. Nah, untuk mengimport produk kalian yang dari e-commerce itu gampang banget. Tinggal tambahin blog, terus cari e-commerce produk. Nah, ini kalau sudah tersinkronisasi dia langsung muncul pasti. Kayak gini, kalau misalnya kalian produk di e-commerce ada 10, dia auto muncul langsung 10-10-nya di sini. Gitu. Nah, ini mau aku langsung publish aja, tapi ini kenapa aku perbarui karena sebelumnya aku udah publish ya. Terus ini SEO-nya cuma 64. Nanti kalian bisa setting sendiri biar SEO-nya bagus dan muncul di Google artikel kalian gitu. Nah, ini kita perbarui, kita publish. Terus kita lihat nih hasilnya kayak gimana. Ya, nah ini hasilnya kayak gini. Kita bisa milih flavor, bisa milih kuantitinya berapa, bisa langsung beli gitu. Cuma kalau untuk beli ini hanya berlaku jika kalian sudah langganan e-commerce ya. Kalau enggak ya nggak bisa diorder beneran gitu. Nah, ini karena temanya masih basic banget, jangan lupa nanti kalian install tema yang lain biar lebih menarik. Oh ya, aku juga mau nunjukin sedikit kalau misalnya kalian kalau misalnya kalian langganan di e-commerce tampilannya bakal kayak gimana. Jadi kalau misalnya kalian langganan di e-commerce itu nanti diarahin ke web dari e-commerce-nya. Nanti diminta kode gitu. Jadi kodenya bisa dilihat di sini. View storefront, terus pilih yang my e-commerce ini. Nah, di sini ada kode. Nah, ini kodenya bisa kalian masukin. Gitu. Nanti tampilannya kalau yang di e-commerce tuh setelah masukin kode muncul kayak gini. Ini tampilannya kalau di e-commerce. Lebih bagus, ya, tapi lebih pricey juga. Bisa pilih rasanya, ya kayak gitulah. Ya mungkin kurang lebih kayak gitu aja tutorialnya ya. Nanti kalian ikutinnya sampai publish aja, publish halamannya atau postingannya. Kalau udah nanti tinggal dipresentasiin di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.